Video ini didukung oleh Live On, Data On, Power On. Oke, kita unboxing Xiaomi 12 Lite. Ini adalah sebuah mid-range yang menurut kami ini beda dengan mid-range yang telah Xiaomi keluarkan sebelum-sebelumnya. Memang, produsen smartphone asal Tiongkok itu kadang suka memberikan extra feature ke mid-range dibandingkan dengan flagshipnya sendiri. Kami menyebutnya sebagai specialty product. Nah, inilah specialty produknya dari Xiaomi. Kenapa? Nanti kita bahas. Di dalamnya seperti biasa ada box lagi yang isinya pin ejector. Di dalamnya, wah, masih disambut sama Alvin yang sekarang lagi rotasi ke Xiaomi India. Karena memang sampai proyek ini beliau masih hadir untuk membawakan produk spesial ini ke Indonesia. Sekarang sudah diganti dengan bapak ini. Lalu ini casingnya agak lentur tapi masih oke. Dan desainnya ngotak ya. Lalu ini device-nya kita singkirin dulu. Mendapati charger 67 watt. Ini sudah paling terbaik sih. Walaupun ada yang lebih besar, tapi masih ada charger dalam boxnya. Kami coba charge dari 0. Setelah 15 menit, sudah 52%. Dan setelah setengah jam, wah, 90% dong. Mantep bener, Anda tidak perlu nunggu lama untuk ngecharge-nya. Nah, ini device-nya. Kita buka. Enak sekali. Buka stikernya biar rapi. Ini bentuknya. Dan ini enteng sekali. Nah, ketika pre-launch kemarin, Xiaomi bilang beratnya tidak lebih berat dari buah jeruk. Kita coba timbang. Wow, enteng ini. Kalau Xiaomi 12, wah gila, entengan 12 Lite loh. Padahal lebih besar sedikit ini dibanding sama Xiaomi 12. Kita coba pakein casing. Yap, mantep ini casingnya. Bawahnya nggak ditutup-tutup. Sebelum kita lanjut, kami ingin cerita sedikit mengenai Live On. Live On merupakan provider digital yang nggak ribet. Pesannya melalui website, datang ke rumah dapat ini, lalu install app Live On, masukkan SIM cardnya, tinggal ikuti step-stepnya. Dan walah, Anda mendapati bonus kuota 1 GB lagi. Nah, enaknya kalau Anda ganti-ganti handphone, Anda tinggal pindahin SIM cardnya. Yap, Xiaomi 12 Lite support dual SIM. Dan tinggal install app Live On, Anda sudah bisa mengisi ulang paketnya tanpa ribet. Anda tidak perlu takut kuota Anda terbakar habis. Ini akan terakumulasi hingga 1000 GB atau 1 TB, asal Anda perbarui dalam masa tenggangnya. Pilihan paket-paketnya juga menarik sekali. Dengan kemudahan pembayaran yang pilihannya amat banyak. Kami coba ini di berbagai daerah. Wah, ini speednya mantep bener. Ini benar-benar provider digital yang membuat Anda tidak menjadi ribet. Oke, ini MIUI 13 out of the box ya. Unit kami ini 256 GB dengan sisa 227 GB out of the box. Memiliki layar datar, yap, para pencinta layar datar pasti suka ini. Dan ini layarnya AMOLED. Refresh rate-nya 120 Hz lagi. Dan Super Dolby Vision HDR. Ini kami coba play video yang butuh lisensi Dolby Vision. Yap, warnanya bener kan? Coba di handphone yang nggak support. Yap, macam ini. Pun juga di play dengan Dolby Atmos. Anda bisa set presetnya dan equalizer-nya di sini. Fingerprint reader di layar, namun sayang, always on display-nya optionnya hanya ini. Nah, kita ke kameranya. Kameranya, wide 108 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, 120 derajat, dan 2 megapiksel. Makro nggak penting ini. Nah, kamera depan 32 megapiksel yang berautofokus dong. Wah, ini sih gokil, sangat gokil. Bayangin aja, di flagshipnya mereka aja tidak diberikan autofocus. Tapi kami penasaran, kami coba tanya ke 3 wanita ini tentang autofocus kamera depan. Kebanyakan handphone nggak ada autofocus kan? Nah ini ya, ada. Ya. Nah kira-kira fungsinya apa sih di kalian itu? Lebih ke ini ya, fokusnya ke muka kita. Jadi pas kita selfie, kadang kan bisa tuh ada blur.
atau enggak noise namanya. Nah kalau ada autofocus itu membantu banget, kita nggak usah kayak selfie berkali-kali gitu. Kita selfie berkali-kalinya untuk angle doang, nggak usah untuk fokusnya lagi sih. Jadi memang banyak orang masih belum tahu fungsi autofocus di kamera depan. Autofocus kamera depan itu agar muka Anda tetap fokus di jarak berapapun. Jadi, muka kita selalu auto lebih detail dibandingkan dengan kamera depan yang non-autofocus. Jadi menurut kami autofocus kamera depan itu adalah poin penting apabila Anda tertarik dengan handphone ini. Lalu, lihatlah bagian ini. Nggak ada apa-apanya kan? Di situ memang nggak ada apa-apa. Di sini baru. Nah lo, ada LED-nya. Oke, sebelum lanjut ke sana, yuk kita lihat sampel fotonya. I could run, I could cry, I could plead, I could say it's never gonna get any better than leave. I could throw my hands up, I could fall to my knees, I could tell myself I'm strong enough to give all the love that I need. Oke, sekarang ke videonya. Oke, sekarang ultra wide. Kami sangat suka sekali dengan IAS ultra wide-nya Xiaomi. Ini stabil banget. Kami menyebutnya ini drone feeling. Tapi ya, Anda harus make sure di cahaya yang cukup. Kalau di kondisi macam ini, mending pindah ke wide. Lebih baik. Yap, kaget nggak? Anda bisa pindah antar kamera tanpa harus di stop dulu. Dan lihat HDR videonya. Ini nice banget. Dan nyambung antar kameranya. Dan ini contoh vlogging pakai ultra wide-nya. Ogut juga udah mengakui kalau ultra wide-nya Xiaomi itu gokil. Gokil, stabil mampus. Stabil. Dia nggak bohong kan? Anda pengguna iPhone, Anda tahu. Kita mau ngapain di sini? Kan Ogut parkir di sana. Emang nggak, tadi kan kita lewat sini juga. Nih lewat tunnel. Oke, ini coba kalian low light, ultra wide. Ini megangnya juga aneh ya. Jadi ini nggak usah pakai gimbal lagi dah. Stabil ya. Iya, kayak video Xiaomi 11 Ultra yang di Bali nggak ada? Stabil banget. Stabil mampus. Itu drone feeling banget. Aduh, drone feeling. Itu the best deh, Xiaomi ultra wide-nya the best deh. Stabilisasinya. Jadi Android bagus ya mas? Bagus lah. iPhone apa? Ini juga merekam suaranya bagus nih, pasti gemercik air masuk. Iya, ada kita lagi di Park Senayan Park. Bagus lah, dia ngasih namanya Spark ya. Harusnya apa mas? Harusnya Senayan Spark atau enggak Spark? Kan se Senayan Park. Ya udah, nggak bisa. Gimana HDR-nya? Kami nggak bisa melihat. Ya bagus. Komentar di bawah. Oh ya, follow Ogut Paris KZ. Follow mas mobil yang banyak biar makin cuan. Nah, ini contoh Full HD 60 frame per second. 60 frame per second hanya bisa di kamera wide, nggak bisa pakai ultra wide, tapi tetap distabilkan. Mantul tenan. Dan 4K 30 frame per second hanya di wide juga. Kita balik ya. Oke, sudah balik nih, 4K 30 frame per second, masih distabilin. Tapi sayangnya cuma bisa di wide ya, kamera ultra wide nggak bisa merekam 4K 30 frame per second dan nggak bisa ngerekam 1080 60 frame per second. Yang bisa semua cuma kamera wide doang. Dan lihat bagaimana dynamic range-nya. Kita coba kamera depannya. Ini contoh kamera depan dari Xiaomi 12 Lite, ada Ogut di situ.
Ini yang 1080 30 frame per second ya. Dia bisa merekam hingga 1080 60 frame per second, tapi tidak ada stabilisasinya. Aduh. Nah, sekarang pindah ke 60 frame per second. Kamera depan bisa sampai 1080 60 frame per second. Sayangnya tidak distabilkan. Dan HDR di kamera depannya tidak hadir. Tapi kami suka sekali nih kamera depannya. Karena ini autofocus. Anda membeli iPhone semahal-mahal gaban nggak worth it itu, kamera depan tidak mendapatkan autofocus. Ini mid range dapat autofocus dan ada flashlightnya di depan, jadi Anda bisa ngevlog malam-malam tanpa harus kurang cahaya. Sekarang coba low light kamera depan. Coba pakai LED light depan. Nah, ini nyala flashlightnya walaupun nggak bantu ya, nggak terlalu bantu untuk kondisi sekarang karena merahnya nih, cahaya merahnya gila banget. Yap, memang ekstrim itu merahnya. Coba di parkiran. Oke, sekarang lagi berada di parkiran. Ini nggak terlalu low light sih. Tapi nyoba apakah ngaruh flash di kamera depan, kita nyalain. Nah, ini udah nyala. Nggak terlalu ngaruh ya untuk kondisi begini. Tapi nanti kita coba yang lebih ekstrim lagi gelapnya ya. Nah, coba yang lebih ekstrim. Oke, sekarang tes ini di waktu subuh ya. Waktu subuh ini nggak pakai LED depan kayak gini. Habis itu kita nyalain LED depannya. Nah, ini pakai LED depannya. Karena di posisinya ada di atas sini, makanya bagian sini doang. Jadi lebih optimal pemakaian untuk vertikal. Seperti ini. Ya, macam ini. Ini kayak pas gitu ya. Jadi memang ini lebih cocok buat konten reels atau short atau TikTok yang vertikal gini. Tapi lucunya kalau misalnya kita pakai yang flash yang layar, kita coba ya. Ini pakai flash yang di layar, lebih terang ini. Dan saya nggak bisa dikombinasiin sih. Kalau bisa dikombinasiin sih keren. Yap, Anda bisa tetap menyalakan artificial light melalui layarnya. Yang sayangnya ketika video ini tidak bisa dibarengin. I could throw my hands up, I could fall to my knees. Yap, lucunya ketika foto Anda bisa kombinasikan LED light dan flash layar berbarengan. Semoga ini didengar dan kedepannya bisa dihadirkan. Dan juga Anda tidak bisa aktifkan auto pada saat perekaman video. Semoga ini juga didengar ya. Karena kalau foto Anda bisa aktifkan auto dan keduanya bisa aktif bersamaan. Ya bisalah dengan update ke depan untuk videonya. Tapi ya, dengan ada LED sangat amat ngebantu buat Anda yang suka vlogging gelap-gelapan. Tapi, ya jangan berekspektasi lebih karena sumber cahaya hanya di dua bagian atas aja. Lebih keren kalau ada di bawah juga, jadi untuk horizontal video lebih rata cahayanya. Semoga ini didengar untuk next generation-nya. So deep it gets hard to see. Oke, overall, sekarang ini kami belum tahu harganya. Mudah-mudahan terjangkau, karena ini produk spesialitinya Xiaomi yang dimasukkan secara resmi. Launchingnya tanggal 19 besok. Dan jangan lupa pertimbangkan Live On, karena kami pakai sendiri dan kami tidak kecewa. Pilihan paketnya lengkap dan murah-murah. Kuotanya nggak akan ditilep, ini bisa di roll over hingga 1000 GB. Jadi tinggal cek aja link di deskripsi, beneran ini nggak ribet belinya. Anda cuma butuh uang segini untuk mencoba, karena ada promo Telco Fest. Promo ini cuma sampai 25 Juli, 12.500 dapat kuota 5 GB. Jangan sampai ketinggalan. Mohon tekan tombol like dan share video ini ke kawan-kawan Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Motor Mobi dan Om Mobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton. Yang paling pakai ini sih. Ya, Lampu. itu sih ya.
Kalau yang suka selfie di kuburan gitu kan. Oh wow. Iya kan? Agak gimana gitu ya. Serem. Ya, terima kasih. Thank you. Instagram